Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Tayangkan bab 6676 sampai bab 6680. Saat Nidawei mendengar ini, dia merasa malu. Dia benar-benar tidak terlalu memikirkan Qiang Zai. Terlebih lagi, Ye Chen juga merupakan wajah baru yang muncul entah dari mana. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen memiliki kekuatan untuk membantunya, atau untuk membantu Qiang Zai. Di bawah tekanan, malaikat pembakaran kembali berkuasa geng Zhenhua. Namun ia harus mengakui satu hal, yaitu Qiang Zai, seorang pemuda yang belum berpengalaman di dunia, memang lebih berani dari dirinya. Meskipun dia tidak terlalu percaya dengan kemampuan Ye Chen, Nidawei juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Jika dia menolak Ye Chen, dia tidak punya pilihan selain terus bersembunyi di Tibet, dan dia tidak akan pernah bisa berbalik lagi dalam kehidupan ini. Namun, jika dia bekerja sama dengan Ye Chen, mungkin ada peluang untuk berbalik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping Chen Zhaozong. Menurutnya, Chen Zhaozong adalah orang yang hebat. Meskipun dia telah sibuk memasak angsa panggang di toko ini selama bertahun-tahun, dia jelas merupakan orang pintar terkemuka di Chinatown. Karena dia percaya pada Ye Chen, itu membuktikan bahwa Ye Chen harus menjadi lebih baik dari dirinya sendiri, imajinasi lebih kuat. Jadi, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Apapun yang Anda perlu saya lakukan, tanyakan saja kepada saya." Ye Chen berkata dengan ringan, "Ceritakan tentang malaikat pembakaran, termasuk orang Italia di belakang mereka. Apa asal-usul mereka?" Nidawei berkata cepat, "The Burning Angel adalah geng yang baru didirikan beberapa tahun terakhir. Namun, pendahulunya dibentuk oleh penggabungan beberapa geng kecil di New York. Alasan utama merger ini adalah mafia Italia di baliknya. Orang Italia mempunyai akar yang kuat di Amerika Serikat. Setelah secara bertahap memutihkan mereka selama bertahun-tahun, mereka menyerahkan pekerjaan kotor tersebut kepada geng-geng baru yang mereka dukung. Setidaknya 50% dari merger tersebut, keuntungan dari geng-geng baru ini harus diserahkan kepada orang Italia." Saat dia berbicara, Dawei dia menambahkan, sebagian besar mafia Italia di Amerika Serikat didominasi oleh keluarga. Di masa lalu, 5 keluarga besar relatif terkenal. Tapi sekarang yang terkuat sebenarnya adalah keluarga Zhano di luar 5 keluarga besar. Malaikat pembakaran setia kepada keluarga Zhano. Ye Chen berkata, mereka mendapat dukungan dari keluarga Zhano, dan kemudian membagi lebih dari setengah uang yang mereka peroleh kepada keluarga Zhano. Sebenarnya, mereka berspesialisasi dalam sup merek untuk pasar kelas bawah, dan keluarga Zhano masih memegang mayoritas absolut pemegang saham utama. Nidawei mengangguk dan berkata, "Tuan Ye benar memahami hal ini. Faktanya, ada banyak geng seperti itu di bawah keluarga Zhano. Sebagian besar anggota malaikat pembakaran adalah orang Afrika Amerika dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Jadi bisnis mereka terutama adalah perampasan tanah dan memungut biaya perlindungan,
Ada juga beberapa organisasi yang bergerak di beberapa industri kelas atas, seperti barang selundupan yang sangat menguntungkan. Chen Zhaozong di atas pihak memperkenalkan kepada Ye Chen, generasi keluarga Zhao ini bertanggung jawab atas orang-orang yang sangat cerdas. Mereka telah membagi bisnis yang awalnya satu atap menjadi beberapa tautan secara mendetail, dan kemudian menyerahkan tautan yang berbeda ke organisasi yang berbeda, dan kemudian organisasi bekerja sama satu sama lain, memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain. Ye Chen mengangkat alisnya dan berkata, "Paman Zong, tolong beri saya pengenalan rinci." Chen Zhaozong menjelaskan, "Pandangan saya adalah juga berdasarkan beberapa informasi yang beredar di dunia luar dan apa yang telah saya lihat dan dengar ketika saya berada di sini sebelumnya. Hasilnya mungkin tidak akurat, tetapi tidak boleh terlalu bias." Setelah berbicara, Chen Zhaozong berkata dengan serius, "Sebenarnya, sumber pendapatan terbesar keluarga Zhao adalah penyelundupan dan penjualan geng narkoba. Mereka memiliki geng yang didedikasikan untuk penyelundupan, geng yang didedikasikan untuk penjualan, dan banyak geng tingkat rendah seperti Burning Angels yang bersaing untuk mendapatkan wilayah di seluruh Amerika Serikat. Struktur dasar organisasi ini adalah pertama-tama mengirimkan sejumlah besar geng tingkat rendah untuk terus memperluas pengaruh mereka ke seluruh negeri. Setelah mereka memilih lingkungan, mereka akan menetap di lingkungan ini, dan kemudian menggunakan cara-cara kekerasan untuk dengan cepat mendapatkan hak pendudukan absolut di lingkungan ini. Setelah mereka menyelesaikan pendudukan, tim yang berspesialisasi dalam penjualan narkoba akan memperluas bisnis mereka ke wilayah geng tingkat rendah yang baru diduduki dan langsung memonopoli perdagangan narkoba di daerah ini. Geng-geng yang pertama kali menduduki wilayah pengaruh juga akan memberikan perlindungan bagi para pengedar narkoba serta keamanan. Ye Chen mengangguk, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saya mengerti. Mengirim perampok untuk merampok mobil terlebih dahulu. Setelah perampok menggeledah orang dan keuangan di dalam mobil, mereka kemudian mengemudikan mobil dan membawa orang lain. Orang dan para pecandu narkoba pergi ke tempat tujuannya untuk menjualnya guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar." "Ya," Chen Zhaozong berkata, "namun, bukan hanya pengedar narkoba yang ikut serta dalam hal ini. Selain memonopoli pengedar narkoba, mereka juga memonopoli kasino dan bisnis daging dan darah dalam lingkup pengaruh mereka. Dalam monopoli mereka, pihak lain tidak diizinkan untuk membuka kasino bawah tanah, serta rentenir, dan mereka juga akan mengimpor sekelompok pelacur untuk memonopoli bisnis kulit dan daging di daerah ini. Organisasi kulit dan daging lainnya atau praktisi individu harus berhenti menerima pelanggan." Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata, "Gameplay seperti ini memang dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, dan setiap tautan dapat saling memeriksa dan menyeimbangkan. Ini jauh lebih stabil daripada menyerahkan semua bisnis ini kepada geng untuk mengoperasikannya. Tampaknya ini adalah bisnis yang rumit. Keluarga Nuo benar-benar memiliki dua keterampilan." Chen Zhaozong mengangguk dan berkata, "Hal yang paling kuat tentang keluarga Zhao adalah mereka hampir tidak pernah melakukan sesuatu yang ilegal dan kriminal. Di permukaan, mereka hampir tidak terlibat dalam bisnis ilegal dan kriminal ini. Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya mafia Italia. Di masa lalu,
Ketika mafia Italia membunuh seseorang, mereka akan melompat keluar, memukuli dada mereka dan memberitahu semua orang bahwa saya membunuh orang ini. Namun, metode keluarga Zano adalah memerintahkan si pembunuh untuk membuang mayatnya ke rumah mereka sendiri. Dia kemudian segera menelepon polisi dan memberitahu polisi bahwa ada seseorang yang meninggal di depan pintu rumahnya. Dia juga berinisiatif untuk menyerahkan semua catatan pengawasan kepada polisi. Sepertinya dia ingin menyelesaikan kasus ini secepat mungkin daripada kasus tersebut. Polisi Ye Chen dengan rasa ingin tahu bertanya, "Paman Zong, apakah Anda berbicara tentang hal yang nyata? Atau apakah Anda menggunakan metafora?" "Itu benar sekali," Chen Zhaozong berkata. "Tahun lalu, kepala keluarga mafia Italia lainnya terbunuh saat menunggu di lampu merah. 4 pria bersenjata menggunakan senapan mesin ringan dari 2 arah untuk membuat sarang lebah. Kemudian salah satu pria bersenjata benar-benar mengangkut jenazah sang patriark ke gerbang istana keluarga Zano. Keluarga Zano segera menelepon polisi dan tidak hanya itu mengambil inisiatif untuk mengungkap kematian pria bersenjata itu ke dunia luar. Video pengawasan mayat tersebut bahkan mengklaim bahwa keluarga Zano telah dijebak dan menawarkan hadiah $1 juta untuk membantu polisi menangkap si pembunuh. Namun kenyataannya, keluarga itu adalah pesaing terbesar keluarga Zano, dan kedua belah pihak bersaing untuk mendapatkan uang dari Kolombia pada saat itu. Pasokan kokain dan hak agen distribusi di New York dan bahkan seluruh pantai timur. Jika ada yang berhasil mendapatkan hak agen, mereka akan mendapat untung setidaknya ratusan juta dolar setahun. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa orang tersebut harus dibunuh oleh keluarga Zano. Tetapi mereka tidak menyangka, orang-orang dari keluarga Zano akan, setelah membunuh seseorang, menyeret mayatnya ke gerbang istana mereka dan menyanyikan sebuah drama dengan mayat orang lain. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan ringan, "Karena keluarga Zano ini sangat suka menyanyi opera, jadi mari kita mengadakan pertunjukan untuk mereka juga." Bersambung